Coba bersihin dulu tanpa kita apa-apain. Itu saya bersihin dulu, habis itu kita coba pasang lagi. Oke teman-teman, hari ini gue dapet paket ya dari salah satu teman yang ada di Teras Paporbone. Kebetulan favorista dari Teras Paporbone itu saya kenal ya. Ini dia udah kasih tahu dulu ya, isinya itu B80. Kerusakannya itu saya lupa, dia di check out misal sirkuit ya, tapi kerusakannya itu dia hampir-hampir sama ya. Ini packingannya. Oke, ini harganya kawan-kawan. Dan ini mungkin ayonya ya. Ya, apalagi kalau bukan ayo. Nah, ini dia. Oke, sebelumnya kita coba taruhin baterai dulu. Ini saya pakai baterai yang biasa aja. Nyala. Ini katanya dulu short circuit ya. Short circuit dan dia itu check out misal juga. Jadi gue bakalan mastiin. Taruhin RDA dulu. Oh, short circuit ya. Oke, ini short circuit beneran nggak ada ohm yang kebaca. 0,00 ohm. Kita buka ayonya, kita bongkar. Sebelumnya kita bersihin dulu untuk mesinnya ya. Ya kali dia korosi, dan tentunya ini kerusakan yang seperti ini tuh diakibatkan dari liquid ya. Oke, setelah bautnya kelepas, kita coba angkat ya. Angkat si ininya. Kita coba angkat. Nah, udah kebuka ya. Ya tinggal digoyang-goyang aja kayak gini, dia bakalan keluar kok. Oke, di sini ada liquid ya. Nah, di sini ada liquid teman-teman. Kelihatan nggak ya? Nggak ya? Kelihatan. Sorry. Di bagian sini ada atas sini tuh ada liquid ya. Jadi sorry banget, kamera saya nggak bisa ngambil ya. Di sini juga banyak kawan-kawan. Ini sorry banget, ini saya nggak bisa tunjukin. Soalnya ya, tau lah kamera gua. Ini kita coba bersihin dulu, sampai kita apa-apain. Itu saya bersihin dulu, habis itu kita coba pasang lagi. Kita bersihin dulu ya. Ini saya bersihnya pakai thinner, bisa pakai thinner Cobra, bisa pakai Pertalite, bisa pakai alkohol, isopropil, yang terserah kalian. Tapi gue udah lama pakai thinner ya. Udah hampir 2 tahun gue pakai thinner. Dan kalaupun thinner gue habis itu biasanya saya pakai ini kan teman-teman. Pertalite ya. Ini kita coba bersihin dulu keseluruhan. Biasanya sih kalau short circuit itu setauku ya nggak ada yang diganti kawan-kawan. Cuman kita proses pembersihan dan proses eh, manasin ulang, atau ya istilahnya itu rehot kalau bahasa teknisinya ya. Ini yang paling utama nih. Yang paling utama tuh ini kawan-kawan. Ini chipsetnya tuh yang ini. Dan ini harus betul-betul bersih ya. Oke, selesai. Langkah selanjutnya kita coba bersihin. Kita eh, bersihin pakai tisu supaya dia nggak ada bau yang menyengat ya. Oke, di sini aman-aman aja. Di sini, oke, kita coba bersihin dulu. Kita coba ya. Ini RBA-nya masih dalam posisi kepasang di dalam. Dia terbaca di 0,42 ohm.
0,42 ohm ya. Kita coba pairing. Oke, ini udah bisa pairing ya. Nah, tapi gua akan tes running dulu. Gua akan tes running 5 sampai 10 menit. Kalau dia masih ada short circuit, nah kemungkinan besar saya akan remote komponen yang ada di dalamnya. Besar kemungkinan saya akan re-hot komponen yang ada di dalam B80 ini. Bisa jadi komponen aktif dan komponen pasifnya keseluruhan itu saya panasin ulang ya kawan-kawan, supaya nggak ada penyakit yang lain. Kita coba lagi. Oke, ini coba saya ganti baterai ya, soalnya ini ampernya kecil banget. Ini saya sudah pakai baterai yang lebih gede ya. Kita coba firing di 35 watt dan resistansinya itu di 0,42 ohm. Kita coba firing. Oke. Oke, ini akan saya tes running selama 10 menit ya. Nah, ini setelah kita tes running selama hampir 2 jam, sudah nggak ada kendala apapun. Tapi di sini gue bakalan coba dulu. Ini kan udah bisa ke firing nih. Meskipun di 50 watt, 40 watt itu udah normal. Gue bakalan buka CRB-nya dulu supaya dia resistansinya itu restart, resistansinya itu balik ke 0 ohm, balik ke semula. Dan di sini gue bakalan panasin chipsetnya sebagai finishing. Gue bakalan panasin komponennya, komponen pasif dan aktif, maupun mau dia resistor, IC MOSFET, itu semua gue panasin semua. Karena kenapa? Takutnya kalau dipegang sama usernya nanti dia bakalan kumat. Kita kan nggak tahu ya pemakaian dia seperti apa. Panasin sedikit aja dengan derajat yang rendah saja supaya dia steril. Meskipun udah dipanasin, itu kita nggak tahu ya bakalan kumat lagi atau enggak, tergantung ke usernya cara makainya itu kayak gimana. Takutnya kalau misalkan dia pakai lagi, dia bakalan nginepin si auto misernya ini lagi, ya tetap aja sama bohong, bakalan kumat lagi, akhirnya diservis lagi. Nah, di sini saya akan taruhin sedikit flux, sedikit aja ya. Kita bersihin supaya baunya itu nggak nyengat ya. Takutnya pas dipah itu baunya bakal naik. Bercanda teman-teman, nggak mungkin dong. Nah, resistansinya itu di 0,30 ohm ya, 0,38 ohm, dan ini udah normal ya guys ya. Ini kita tes running dulu sekitar 1 jam atau 2 jam, dan kemungkinan besar ini udah berhasil kita kerjain. Tinggal kita pasangin si back cover, baut-baut, dan habis itu kita packing lagi, terus kita balikin ke usernya lagi. Jadi kerusakan short circuit itu belum tentu cuman karena cairan liquid ya. Bisa jadi ada MOSFET yang jebol atau chipset yang udah rusak. Itu meski kita cariin kanibalan dulu. Untung-untung ini cuman kerusakan di akibat leaking doang. Jadi kita bersihin, terus kita blow up sedikit, kita panasin pakai blow up, kita kasih flux yang cukup, dan habis itu kita bersihin lagi pakai timer. Dan insya Allah itu akan bakal normal kok. Jadi udah normal. Thank you banget yang udah nonton. Mantap.